Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me, sharing and studying English with Ronnie. Okay, good morning everyone. How is life today? Pretty good? Okay, Alhamdulillah. Sounds very nice. Well, today I'm going to share about a new material on procedure text. Yeah, maybe you have heard about this one, yeah. Okay, let's check this out. Yes, the topic today is procedure text. Okay, next we have definition of procedure text. Text that explains, informs, or helps the reader on how to make or use something. Dalam bahasa Indonesia, definisi procedure text adalah teks yang memberikan instruksi, menginformasikan atau membantu pembaca tentang bagaimana cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Ya. Ini ya, atau intinya procedure text ini adalah buku panduan ya atau kertas panduan bagi orang-orang yang nanti menggunakannya gitu ya. Petunjuk membuat sesuatu, petunjuk melakukan sesuatu, dan petunjuk mengoperasikan sesuatu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan manual book atau procedure text di dalam sebuah produk ya, produk elektronik ya, dan seterusnya. Let's see what is next after definition. Oh, we got this. Purpose ya, or goal of the procedure text. Tujuan dari procedure text ini to show how something is made, used, done through sequence of steps. Nah ini tujuannya adalah menunjukkan bagaimana sesuatu itu dibuat, digunakan atau dilakukan melalui serangkaian langkah-langkah. Ya. Nah, agar nanti berurutan ya, runut dan apa namanya sesuai dengan standar begitu. Nah ini teks prosedur ini juga di dalam perusahaan, di dalam unit bisnis dan organisasi jika sudah dibakukan maka akan menjadi autopilot. Semua yang membacanya pasti melakukan hal yang sama, seragam begitu ya. Oke. Next. Yeah. Besides procedure has purpose or goal, it has structure procedure text as well ya. Ia juga memiliki struktur teks prosedur juga begitu ya. Di sini ada 3. Goal, materials, steps. Nah, goal ini sebetulnya jika seperti teks yang lain adalah mirip dengan judul, tetapi di sini lebih menjelaskan ini teks ini mau buat apa atau mau menggunakan apa atau melakukan apa gitu ya. Nah, ini sudah ada contohnya how to make something, how to use a smartphone, how to do a cash flow report. Kemudian materials. Nah, ini melisting atau mendaftar bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan. Ada yang di teks tersebut di list materialsnya, ada juga yang tidak ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang steps berisi langkah-langkah
apa yang akan nanti dikerjakan ya di dalam procedure text. Contoh, first, check all invoices before starting to input data. Nah, ini contoh ya. Langkah pertama, memeriksa semua faktur sebelum memulai menginput data. Nah, ini biasanya kalau bicara faktur itu orang akuntansi ya atau orang administrasi perkantoran yang berkenan dengan keuangan. Nah, langkah keduanya contoh di situ, second, prepare the data processing software. Nah, ini contoh singkatnya. Nah, lalu setelah struktur procedure text ini ada language features. Kaidah kebahasaan procedure text. Nah, ini ada 4. Pertama, simple present. Subject, verb, SIS plus object. Nah, ini materi yang pernah dipelajari ya di kelas 10 sebetulnya. Nah, nomor 2, imperative sentences. Kalimat perintah. Rumusnya verb 1, object. Nah, contohnya insert the chips properly. Insert ini verbnya, the chips adalah objeknya. Sementara properly ini adverb. Poin ketiga, connectives, kata penghubung. Contoh, firstly, secondly, thirdly, etc. First of all, and, then, next, and then, finally. Ada juga yang menuliskan dengan nomor ya, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ada yang langsung dengan bahasa step ya, step 1, step 2, step 3, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, adverb, kata keterangan. Di sini dibatasi ada 2, adverb of time dan adverb of manner. Adverb of time menjelaskan keterangan waktu atau durasi setiap langkah dilakukan. Contohnya, in 10 minutes, in 30 minutes, for an hour, etc. Intinya menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan salah satu step, tahap di teks prosedur. Nah, itu ya. Nah, terakhir kita punya example of procedure text. Nah, ini ada materials, equipments ya. Ada table, laptop, PC desktop, printer, stationery, etc. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Nah, ini goalnya how to set up an office from scratch. 5 easy steps checklist. Step 1, visualize how you want your office to look like. Step 2, set up your communication channels. Step 3, make sure you have the right software. Step 4, jot down all the equipment you need. Step 5, stock up on office supplies. Nah, ini teksnya kalau dilihat dari goalnya adalah cara menata sebuah kantor ya dari keadaan seadanya menjadi cukup bagus ini ya. Ada 5 langkah. Step 1 itu visualize. Visualize artinya menggambarkan ya, membayangkan dulu kira-kira seperti apa nantinya tata letaknya sebelum nanti memindahkan berbagai barang ya
Nah, ini penting digambarkan dulu di dalam benak kita, dibayangkan sehingga tidak nanti apa tidak memakan waktu gitu ya dan tenaga. Nah, seperti itu. Nah, mengerti ya? Gimana? Sudah tergambar tentang procedure text. Nah, kalaupun masih belum terlalu mengerti, ya silakan bertanya lagi ya ke Mr. Ronnie gitu ya. Nah, intinya di akhir penjelasan ini kita coba bersama-sama make a conclusion ya, membuat sebuah kesimpulan bahwa prosedur teks adalah teks ya untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dilakukan, dibuat dan dioperasikan gitu ya, dengan langkah-langkah. Nah, kemudian sebelum membuat langkah-langkah bisa menyusun atau mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Nah, untuk menyusun teks prosedur ini ada beberapa unsur bahasa. Yang pertama, simple present tense. Yang kedua, imperative sentences atau kalimat perintah. Yang ketiga, apa tadi?